Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Kita lanjutkan materi hadis dari kitab Bahjatul Qulubil Abrar. Pada pertemuan kemarin telah kita jelaskan hadis yang keempat dan hadis yang kelima. Sebelum kita lanjutkan, kita akan tasmi' terlebih dahulu hadis yang keempat. Bapak Bambang, tafadhol. Belum? Iya. Sambil nunggu, maka coba Mas Zulfan, hafidhum? Iya, fadhal. Ya, Masya Allah, mumtaz, barakallahu fiik. Berikutnya Bapak Biantoro. Ya. Ya, Masya Allah, mumtaz, barakallahu fiik. Mas Edat. Ya, fadhal. Bismillah. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala ata Arabiyyun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah. Qala ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa tuqimus salata al-maktubata wa tu'addiz zakata al-mafrudata wa tasumu ramadhana. Qala walladhi nafsi biyadihi la azidu ala hadha syai'an wa la anqusu minhu. Falamma walla qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man sarrahu ayanzura ila rajulin min ahli jannah falyanzur ila hadha. Muttafaqun alaihi. Iya, Masya Allah, mumtaz, barakallahu fiik. Al-hadisul khamis yang sudah hafal siapa? Haris Al-Khamis. Ya, Bapak Miftah. Oke. Ya. Ya. Abdillahi. Kulli fil islami iya iya qala iya, Masya Allah, mumtaz, barakallahu fiik. Mas Zulfan. Iya, barakallahu fikum. Tip. Yang lain nanti bisa disetorkan dengan temannya
ditulis sebagaimana biasa di buku setoran. Kita lanjutkan hadis yang ke-6. Al-hadisus sadis. Dibaca Mas Denny. Iya. Khotnya bagus ya. Ya. Iya, syukran barakallahu fiik ala husnil qiraah. Al-hadisus sadisu min hadzal kitab sifatul muslim, sifat seorang muslim. Kalau di sini ya ikhwah, sifatul muslim ini maka masuk di dalamnya mukmin juga, sifatul mukmin. Idza istama iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama. An Abdillah bin Amrin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muslimu, siapakah seorang muslim yang sejati itu? Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Jadi seorang muslim itu adalah yang kaum muslimin itu salimah, selamat dari lisannya dan tangannya. Jadi seorang muslim itu adalah yang kaum muslimin itu selamat dari lisannya dan tangannya. Jadi seorang muslim yang sejati itu tidak mendolimi dengan lisan maupun tangannya. Tidak menyakiti orang lain dengan lisan dan tangannya. Wal muhajiru, sekarang al muhajir, siapakah orang yang berhijrah itu? Siapakah orang yang berhijrah yang hakiki? Al muhajiru man hajara atau man hajara manahallahu anhu. Al muhajir wal muhajiru man hajara manahallahu anhu, ai man taraka manahallahu anhu. Jadi orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang darinya. Ini hijrah yang hakiki. Orang yang hijrah yang sebenarnya adalah orang yang meninggalkan apa yang menjadi larangan Allah. Berhijrah dari rokok, berhijrah dari minuman keras, berhijrah dari zina, berhijrah dari judi, ya, berhijrah dari apa lagi? Dari seluruh apa yang Allah larang. Berhijrah dari musik, berhijrah dari dosa-dosa besar maupun dosa-dosa kecil. Muttafaqun alaih. Ini satu hadis ya. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal muhajiru man hajara manahallahu anhu. Wa zada Tirmidzi wan Nasa'i, dan Al-Imam At-Tirmidzi dan Imam An-Nasa'i menambahkan wal mu'minu, siapakah orang yang beriman yang sebenarnya? Man aminahun nasu ala dimaihim wa amwalihim. Seorang mukmin adalah orang yang manusia itu merasa aman darinya dalam darah mereka dan harta mereka. Wal mu'min, orang mukmin yang sejati adalah yang manusia itu merasa aman darinya. Rasa aman darinya dalam harta dan dalam darah dan harta mereka. Menunjukkan seorang mukmin itu tidak berbuat zalim. Ya, zalim kepada orang lain baik dalam darah maupun harta.
darah dan harta, jiwa dan harta itu selalu disandingkan. Dalam berjihad kan juga gitu. Wa yujahiduna fi sabilillahi bi anfusihim wa amwalihim. Dengan apa? Dengan jiwa dan harta mereka. Wa zadal Baihaqi, tambah ya wal mujahid. Nah, wal mujahidu man jahada nafsahu ala taatillah au fi taatillah. Orang yang bersungguh-sungguh melawan hawa nafsunya dalam ketaatan kepada Allah. Maka lengkaplah di sini ya ikhwah, al muslimu wal mu'minu wal muhajiru wal mujahidu. Pertama kan muslim, mukmin, terus ada hijrah. Hijrah juga terus jihad. Dzukira fi hadzal hadisi, disebutkan dalam hadis ini kamalu hadhil asma'il jalilah. Kamalu kenapa rafa? Naibul fa'il dari dzukira. Disebutkan dalam hadis ini kesempurnaan nama-nama yang agung ini. Al-muslimu, al-mu'minu, al-muhajiru, al-mujahidu. Allati rataballahu wa rasuluhu 'alaiha sa'adatad dunya wal akhirah. Yang Allah dan Rasulnya mengaitkan 'alaiha di atas nama-nama tadi sa'adatad dunya wal akhirah. Sa'adah ini adalah maf'ul bih dari mana? Rotabah. Ya kan? Allah mengaitkan apa? Dengan nama-nama ini kebahagiaan dunia dan akhirat. Wahia ini kembali kemana? Al-asma'ul jalilah. Nama-nama yang agung tadi apa ikhwah? Al-islamu wal imanu wal hijratu wal jihadu. Ya. Wa dzukira hududuha, dan disebutkan hududuha. Hudud itu batasan-batasan atau juga bisa bermakna definisi. Nah, definisi. Had itu maknanya adalah definisi, ta'rif. Dan disebutkan definisinya bi kalamin jami'in syamil, dengan perkataan yang jami' bisa mengumpulkan, wasyamil mencakup luas. Ya. Bi kalamin jami' syamil. Wa anal muslima man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Contohnya apa? Al muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu nggak pernah ganggu orang lain, nggak pernah mendolimi, nggak pernah menyakiti dengan lisan dan tangannya. Tangan berarti apa? Mukul, mencuri, apa lagi? Menghina. Menghina pakai tangan bisa kan? Seperti jempol ditaruh ke bawah. Itu ya, menghina. Itu ada anak Thailand kalau nggak salah, viral. Ya itu ya, viral. Jadi terkenal dia. Ya. Tapi Muslim loh, Muslim. Memang Patani itu kan Muslim, daerah Thailand. Wadalika anal Islam al hakikiyah, hakikiyah sebagai naatnya. Itu karena dikasih nisbah, jadi bisa jadi naat. Yang demikian itu bahwasannya Islam yang hakiki huwal istislamu lillah, adalah berserah diri kepada Allah. Istislam, berserah diri kepada Allah, wa takmilu ubudiyatihi, dan menyempurnakan peribadahan kepadanya. Al-istislamu lillah wa takmilu ubudiyatihi wal qiyamu bi huquqihi, menegakkan hak-hak Allah, wa huquqil muslimin,
dan juga hak-hak kaum muslimin. Bukan hanya sebatas apa? Tapi di sana ada hak-hak khusus wanita juga. Hak apa itu? Hukukun nisa. Hak-hak wanita adalah apa? Khusus wanita. Laki-laki nggak ada. Itu hak sepatu. Ya kan? Hak sepatu ya. Iya. Nah, hukum ya, apa hukum memakai hak bagi wanita? Kelihatan tinggi gitu ya. Manipulasi gitu ya. Ya. Apa? Iya. Gak boleh nanti jatuh bahaya ya. Iya. Pakai hak. Terutama ketika pas menikahan biar kelihatan tinggi. Lah pakai sepatu apa namanya biar tinggi itu? Sepatu pun. Iya. Wala yatimul islamu hatta yuhibba lil muslimina ma yuhibbu li nafsi. Dan tidak sempurna Islam seseorang sampai dia mencintai untuk kaum muslimin kebaikan sebagaimana mencintai untuk dirinya sendiri. Ini maknanya bukan apa, jangan diterjemahkan dia mencintai kaum muslimin sebagaimana dia mencintai diri sendiri. Ya kan nggak mungkin ya. Tentunya apa? Tentunya ya diri sendiri lebih dicintai daripada orang lain. Ya. Maksudnya adalah apa? Minal khair. Tidak sempurna Islam seseorang sampai mencintai kebaikan untuk kaum muslimin sebagaimana dia mencintai kebaikan untuk diri sendiri. Jadi senang kalau kaum muslimin itu dapat kebaikan. Wala yatahaqqaqu dzalika, dan hal tersebut tidak akan terwujud, tidak akan terrealisasikan illa bisalamatihi min syarri lisanihi wa syarri yadihi. Hal tersebut tidak terwujud kecuali dengan selamatnya mereka dari kejahatan, dari keburukan lisan dan keburukan tangannya. Jadi kalau kita mencintai kebaikan untuk kaum muslimin, ya berarti jangan mengganggu lewat lisan dan tangan. Fa inna hada aslu hadal fardi. Maka ini adalah pokok kewajiban ini. Alladzi alaihi lil muslimin, yang wajib atasnya untuk kaum muslimin. Alaihi itu kan berarti maknanya wajib. Ya. Ini adalah kaidah ataupun pokok dari kewajiban ini yang wajib atasnya untuk kaum muslimin. Faman lam yaslam salima yaslamu. Faman lam yaslamil muslimuna min lisanihi aw yadihi. Maka kalau seandainya kaum muslimin tidak selamat dari lisan dan tangannya, kaifa yakunu qa'iman bil fardi alladhi alaihi li ikhwanihil muslimin? Maka bagaimana dia akan menegakkan kewajiban yang wajib atasnya untuk saudara-saudaranya kaum muslimin? Wong dia aja dia kaum muslimin nggak selamat dari gangguan lisan dan tangannya, bagaimana dia mau menegakkan kewajiban yang wajib atasnya untuk saudara-saudaranya kaum muslimin. Fasalamatuhu min syarrihil qawli wal fi'li. Al-qawli ini adalah kedudukannya sebagai apa? Na'at. Na'at dari mana? Syarri, karena syarri itu ingat, syarri ini itu ma'rifat. Ma'rifatnya dengan apa? Dhamir hu. Dengan dhamir hu. Jadi syarri di sini man'ut, al-qauli itu na'atnya. Min syarrihil qauli. Gitu ya. Al-qauli itu na'at dari syarri. Jadi sifat itu enggak mesti alif lam. Yang penting ma'rifat. Yang satu ma'rifatnya bersama dengan domir, yang satu ma'rifatnya dengan
Alif lam. Fasalamatuhu min syarrihi al-qawli wal fi'li, maka selamatnya kaum muslimin dari keburukannya, keburukan perkataan dan perbuatannya, unwanun ala kamali islamihi. Itu adalah apa? Tanda atas kesempurnaan Islamnya. Intinya enggak mengganggu dengan perkataan dan perbuatan. Kalau nyetel musik kencang-kencang termasuk ganggu nggak? Ganggu ya? Ya. Boleh nggak kita saingi dengan murotal yang kencang? Ya, boleh ya. Nanti perang. Perang apa? Perang sound system. Sampai jebel. Ya. Wa fussiral mu'min. Nah, sekarang kita masuk definisi dari al-mu'min. Wa fussiral mu'minu, dan ditafsirkan, dijelaskan al-mu'minu, siapakah seorang mukmin itu? Bi annahu alladhi, yaitu orang yang ya'manuhun nasu, yang mana manusia itu aman darinya, merasa aman darinya. Jadi amina itu mudhari'nya apa? Ya'manu. Ya ya'manuhun nasu ala dima'ihim wa amwalihim. Jadi seorang mukmin itu adalah orang yang manusia, yang orang lain itu merasa aman darinya. Dalam hal apa? Darah dan harta mereka. Enggak khawatir kalau darahnya ditumpahkan, enggak khawatir kalau hartanya diambil. Fa'inal imana, maka sesungguhnya iman, idza dara fil qalbi, apabila dara itu secara bahasa maknanya berputar, berputar dalam hati. Wamtala'a bihi, memenuhi hati. Jika keimanan itu berporos pada hati dan memenuhinya, memenuhi hati, aujaba li sahibihi al-qiyama bihuquqil iman, maka akan menghantarkan kepada pemiliknya, pemilik iman tadi, ya, pemilik iman tadi, wa aujaba li sahibihi al-qiyama, maka akan menghantarkan pemiliknya al-qiyama, untuk menegakkan bihuquqil iman, hak-hak iman. Jadi kalau iman sudah masuk ke dalam hati, sudah memenuhi hati seseorang, maka ini akan menghantarkan orang mukmin tersebut menegakkan hak-hak iman. Alati min ahamiha, pemirsa kembali kemana? Al-iman atau al-hukuk? Al-hukuk, ya, hukuk. Alati min ahamiha, di antara hak-hak yang terpenting, kan gitu. Jadi hak ini kembali ke mana? Hukuk. Allati min ahamiha, di antara hak-hak iman yang paling penting adalah riayatul amanat, menjaga amanah-amanah. Menjaga amanah-amanah. Iayatul amanat. Ini di antara hak-hak iman itu ya. Kan apa? La amanata liman la imana liman la amanatalah. Tidak ada iman bagi orang yang tidak amanah, kan gitu. Wasidqu fil muamalat, di antara hak-hak iman yang paling penting adalah jujur dalam bermuamalah. Ya, kalau beli sesuatu jangan sering ngapusi penjual gitu ya. Kalau menjual pun jangan juga sering jangan apa? Jangan berbohong. Karena ini adalah hak-hak iman. Wal wara'u, dan hati-hati, wara' andul minnas, dari mendolimi manusia. Hati-hati dari mendolimi manusia, fi dimaihim wa amwalihim, dalam apa? Harta dan darah dan harta mereka.
Wa man kana kadzalik arafan nasu hada minhu. Wa man kana kadzalik, maka barang siapa yang keadaannya demikian, maka manusia pun akan tahu bahwasanya apa? Ini adalah darinya. Jadi orang tersebut dikenal dengan apa? Ya, keimanannya yang sejati. Wa aminuhu ala dimaihim wa amwalihim. Dan mereka pun manusia merasa aman darinya dalam darah dan harta mereka. Wa wasaqu bihi, percaya kepadanya. Siqah itu kan percaya. Lima ya'lamuna minhu, karena apa? Apa yang mereka ketahui. Ini sama dengan arafan nasu. Nah itu. Lima ya'lamuna minhu, ya, karena apa yang mereka ketahui darinya, min mura'atil amanat, dari apa? Dia itu menjaga amanah-amanah. Karena dia terkenal dengan apa? Ya, ma'ruf indan nas kan itu. Arafah itu ma'ruf indan nas. Dia itu dikenal dengan amanahnya. Fa inna ri'ayatal amanah min akhassi wajibatil iman. Maka sesungguhnya menjaga amanah itu adalah kewajiban-kewajiban iman yang lebih khusus. Akhassi wajibatil iman, atau kewajiban-kewajiban iman yang paling khusus. Ya, kewajiban-kewajiban iman yang paling khusus. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, la imana liman la amanatalah. Tidak ada iman bagi yang tidak amanah. Tidak ada amanah padanya. Maksudnya apakah kafir? Tidak. Layak mulu imanuhu, tidak sempurna apa? Imannya. Wa fassara sallallahu alaihi wasallam al-hijrata, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsirkan al-hijrah allati hiya fardu ainin ala kulli muslimin, yang hukum hijrah itu adalah fardu ain atas setiap muslim. Apa hijrah yang fardu ain atas setiap muslim? Bi annaha hijratul dzunub wal ma'asi. Itu hijrah yang wajib atas setiap muslim adalah hijrah dari dosa-dosa dan maksiat. Hijrah meninggalkan dosa-dosa dan maksiat. Karena hijrah secara bahasa maknanya taroka, meninggalkan. Wa hadzal fardu la yasqutu min kulli mukallafin, dan kewajiban hijrah ini tidak gugur, la yasqut, tidak gugur, ya, bagi setiap apa? Bagi setiap mukallaf. Kita semua mukallaf. Fi kulli halin min ahwali, pada setiap keadaan dari keadaan-keadaannya. Fa innallaha harrama ala ibadihi al-intihakal muharramat. Maka sesungguhnya Allah mengharamkan kepada hamba-hambanya menerjang hal-hal yang Allah haramkan, muharramat. Wal iqdama 'alal ma'asi, dan Allah mengharamkan iqdam, berani berbuat maksiat. Ini ya, ini adalah hijrah secara hijrah maknawi, artinya hijrah maknawiyah. Wal hijratul khassah, nah ini adalah hijrah yang khusus. Allati hiyal intiqalu min baladil kufri awil bid'ah ila baladil Islam. Hijrah yang khusus itu artinya berpindah dari negeri kafir atau negeri bid'ah ke negeri Islam. Ila baladil Islami was sunnati,
ke negeri Islam dan negeri apa? Sunnah. Juz'un, ini mau khobar dari mana? Hijrah khasah tadi. Jadi hijrah khusus yang artinya adalah pindah dari negara kafir atau bid'ah ke negeri Islam dan sunnah, itu adalah bagian min hadhil hijrah. Bagian dari apa? Hijrah ini. Apa hijrah ini tuh? Hijrah meninggalkan maksiat. Paham ya? Justru ini khobarnya. Karena kita bingung ini khobarnya mana? Oh, di bawah. Walaisat wajibatan ala kulli ahadin, dan itu tidaklah wajib atas setiap orang. Wa inna matajibu biwujudi asbabihal ma'rufah. Ini wajib karena ada sebab-sebabnya yang sudah ma'ruf, sudah diketahui. Ketika nggak bisa menegakkan syiar Islam di negara tersebut, tertindas, nggak bisa sholat, maka hijrahlah. Kemudian al-mujahid, insya Allah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya, al-mujahid. Tugasnya adalah besok setoran hadis yang ke-6. Gitu ya, ya. Setoran hadis yang ke-6. Setoran hadis yang ke-6 dari hadis Bahjatul Qabil Abrar. Ya, baik. Naktafi hadzal qadar ya ikhwah. Fa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.